Walillahi hamd. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul istidad. Adabe cawe-cawe, persiapan maksudnya. Adab untuk mempersiapkan diri lisa iris sholawati maring sekerine piro-piro sholat. Kalau yang sudah diterangkan itu adab untuk apa? Sholat subuh. Nah, sekarang melanjutkan adab untuk waktu sholat yang lain. Yang bagi sayukjo opo antas ta'idda yento cawis-cawis siro, hendaknya engkau bersiap ya. Hendaknya kamu mempersiapkan diri li sholati zuhri maring sholat zuhur. Hendaknya kamu kalau sudah menghabiskan waktu pagi sampai zuhur, kemudian siap-siap melakukan sholat. Qabla zawali ing dalem sadurunge lingsire srengenge. Hendaknya kamu siap melakukan sholat zuhur sebelum matahari tergelincir ke barat. Jadi sebelum masuk waktunya zuhur, fatuqaddimu nuri disikna sira al-qailulata ing qailula. Qailula itu tidur siang ya. Jadi gini, kalau kamu waktunya longgar ya, umpamanya hit rungokno nih isu mari subuh ya, ngaji, habis ngaji sarapan, terus tandang gawe ya, apa tugasmu jam 11, nah itu istirahat, persiapan sholat zuhur. Itu tidur sejenak. Jadi dianjurkan tidur sebelum zuhur, tapi sejenak ya, mungkin 30 menit ya, untuk melepaskan kecapean. Karena kamu mungkin sudah kerja mulai ya, jam 7 ya, tugasmu apa, lakukan. Tidur kira-kira jam 11, tidur 30 menit. Nanti setengah 12 bangun supaya sudah fresh melakukan sholat zuhur ya. Begitu anjurannya begitu ya. Ingkana lamun ono iku laka kedusira apa qiyamun jumeneng tahajud fil laili indal wengi. Kalau kamu ingin tahajud di malam hari ya. Jadi salah satu cara supaya malam bisa bangun itu siang tidur ya. Siang jam 11 sebelum zuhur tidur sejenak, zuhur bangun ya. Itu menguatkan nanti malam supaya bisa bangun ya. Cara ini ngono. Atau setelah zuhur juga boleh. Pokoknya tidur siang itu bagus, sebentar ya. Tujuannya supaya nanti malam bisa bangun. Ausaharun utawa melekan fil khairi in dalam kebagusan. Atau malam kamu ada melek untuk zikir atau untuk apa. Fa inna fiha stuni iku ing dalam qailula ma'unatan atau ma'unatun tainulungi ala qiyamil laili ing atase qiyamul lail, supaya kamu kalau malam hari itu bisa qiyamul lail. Maka hendaknya kamu itu usahakan malam itu bangun dengan cara siang hari tidur ya. Itu bisa membantu kamu bangun di waktu malam. Kama anna fis sahuri kaya setuhune iku ing dalam sahur ya.
Kama anna fis sahuri kosde iku ing dalam sahur apa? Anna fis sahur ma'unatan ono nulungi ala siyamin nahari ing atase waktu awan poso ing dalam waktu siang. Seperti kamu kalau puasa supaya kuat, kamu perlu sahur. Kalau kamu mau tahajud, itu kamu perlu tidur siang ya. Jadi tidur siang ini bagus daripada ngeluyur ya, panas-panas turu ya. Tidur setengah jam ya, 1 jam. Wal qailulatu taituru qailulah, tidur siang, min ghairi qiyamin sangking tanpa jumenengi, bilaili ing dalem wengi. Kalau kamu tidur siang tapi malam hari nggak tahajud, itu sebagaimana orang sahur tapi tidak puasa. Iku kasahuri kaya sahur min ghairi siyamin saking tanpa poso bin nahari ing dalem waktu awan. Jadi lek kamu siang tidur, malam ya tidur, ya percuma. Itu sama dengan sahur tapi tidak puasa. Siang tidur tujuannya malam supaya bangun. Faida boleh. Kilta bukan kulta, kilta. Faida kilta maksudnya nalikane turu qailulah sira ya. Kalau kamu tidur siang kilta, faida kilta fastahid mongko nemen-nemen sira berusahalah antas taiqidho ing yen to tangi sira qabla zawali sadurunge zawal. Zawal itu lingsire cahaya matahari ya. Zawal artinya matahari bergeser ke barat. Jadi usahakan tidurnya itu bangun sebelum azan sholat zuhur. Jadi misalnya kamu tidur jam 11, jam 11.30 bangun. Zuhur kira-kira kan 11.35 atau 40 gitu. Jadi tidur sejenak sebelum adzan zuhur ya. Ojo turunnya mulai jam 8 pakaian. Turu jam 11. Isu itu isi dengan kegiatan produktif ya. Jangan tidur pagi. Itu kebiasaan yang buruk ya. Wa tatawaddo lan wudu sira. Wa tahduru lan wa tatawaddu lan wudu sira wa tahduru lan nekani sira al masjid ing masjid wa tusolli lan salat sira tahiyatul masjid ing salat sunnah tahiyatul masjid wa tantadhiru lan ngenteni sira al muadzina ing muadzin fa tujibuhu mongkon jawab sira hu ing muadzin thumma taqumu nuli jumeneng sira fa tusolli mongko salat sira arba'a raka'atin ing papat piro-piro rakaat akibaz zawali ing dalam sakuse lingsire srengenge. Jadi usahakan sebelum zuhur kamu tidur. Setelah itu azan sudah bangun ke masjid sholat sunnah, kemudian melakukan apa itu ya itikaf, menunggu sambil menunggu azan ya, menjawab azan, iktikaf di masjid. Ini anjuran ya. Ini sunnah. Jadi kalau kamu di pondok, kesibukanmu apa? Ya ini lakukan, apalagi pengurus-pengurus ini. Jangan ngeluyur waktu zuhur, semua harus di pondok ya. Ngaji. Jawab azan tsumma taqumu fatusalli arba'a raka'atin kelan petang rakaat akibaz zawali sause lingsire srengenge. Maksudnya zawal itu waktu zuhur. Jadi setelah waktu zuhur masuk, kamu dianjurkan sholat sunnah
4 rakaat. Jadi qobliyah zuhur itu bisa 2, tapi yang lebih bagus 4 ya. Jadi sunnahnya sebelum zuhur itu 4, setelah zuhur 4 ya. Itu yang bagus. Itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Karena ono sapa Rasulullah SAW iku yutawilu ndawaaken sapa Kanjeng Nabi. Ndawaaken hunna ing arba. Kanjeng Nabi itu kalau sholat sunnah qobliyat zuhur itu Nabi melakukannya dengan panjang ya. Jadi jangan kesusu, tenang, kalem ya. 4 rakaat dengan panjang itu sunnah. Wa yaqulu lan dawu sapa Kanjeng Nabi, hadza utawi ikilah waktu iku waktun waktu tuftahu kang den buka fihi ing dalem mengkono waktu apa abwabus samai piro-piro lawange langit. Jadi waktu zuhur, sebelum kamu sholat zuhur, itu waktu langit dibuka ya. Artinya dianjurkan di situ berdoa, langit tepat terbuka ya. Artinya waktu itu mustajabah ya. Fa uhibbu mongko demen ingsun ayyurfa'a ing yen to den buka li maring ingsun fihi ing dalam waktu ayyurfa'a li fihi apa amalun amal sholihun kang sholih ya. Jadi dianjurkan berdoa waktu siang terang itu. Kata Rasulullah SAW, waktu sebelum zuhur itu waktu langit dibuka. Jadi amal-amal itu mendapat tempat untuk diangkat ke langit. Makanya kalau bisa ya, zuhur jamaah, datang sebelum adzan, nunggu di masjid, zikir ya, terus sholat sunnah 4 rakaat ya. Wa hadhil arba'u taikila petang rakaat qabla zuhri sakdurunge zuhur iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhaken. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Memang ada pendapat 2. Ada yang mengatakan cukup 2 rakaat yang muakkad. Tapi menurut Imam Ghazali 4 ya. Memang kalau di kitab lain di Fathul Qorib namanya 2 yang muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan, muakkad, dikukuhkan. Tetapi menurut Imam Ghazali 4-nya itu semua sunnah muakkadah ya. Wa fil khabari ku tetep ing dalam hadis innaman sudene wong sholat kang sholat sapa man hunna ing mengkono arba'u rakaat. Disebutkan dalam hadis siapa sholat 4 rakaat sebelum zuhur fa ahsana rimbakusi sapa man ruku'ahuna ing ruku'e sholat wa sujudahuna lan sujude mengkono niku arba'u rakaat niku. Sholat mongko sholat mau serta man sapa sab'una alfi malakin 70.000 malaikat yastaghfiruna kang njaluk akan sepuro sapa malaikat lahu maring man ilal laili temuka maring wengi. Jadi kalau kamu sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, maka kamu dibarengi 70.000 malaikat. Nah, main-mainin 70.000 malaikat itu sholat di belakang, ngikuti kamu, mendoakan kamu, mohonkan ampun kepadamu. Yastaghfirun lahu maring wong ilal laili tumuka maring waktu bengi ya. Jadi selama sehari kamu didoakan malaikat sampai malam.
Kalau kamu melakukan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Ditenono iki. Dianjurkan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Apa faedahnya? Faedahnya ini ditemani 70 ribu malaikat sampai malam mendoakan kamu. Penting ya, amal ya, harus diamalkan ya, walaupun tidak setiap hari. Bagaimana kamu sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, sing anteng 4 rakaat, kamu didoakan 70 ribu malaikat yang memohonkan ampun pada Gusti Allah. Dan ini pahalanya itu besar sekali ya. Dalam hadis yang lain, siapa orang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka diampuni dosa sehari itu ya. Ini faedahnya sholat qobliyah zuhur. Ada lagi yang mengatakan riwayat, siapa orang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka itu sama dengan memerdekakan budak dari keturunan Bani Ismail. Artinya pahalanya seperti merdekakan budak. Merdekakan budak ini kan mahal ya, fadilahnya ya. Makanya kalau bisa ini diamalkan ya. Sholat qobliyah zuhur. Tsumma sholli nuli sholatu sira ba'dal fardhi sausi sholat fardu rakaataini ing 2 rakaat. Kalau setelahnya ditambah 2, 4 juga boleh. Fahuma mongko utawi rakaatain iku minar rawatibi saking piro-piro sholat sunnah rawatib. Maksudnya ya sholat sunnah muakkadah azabidati kang tetap, maksudnya tetap diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi ini disunahkan. Ada yang meriwayatkan hadis itu 4 ya. Menurut Imam Ghazali itu disunahkan ya 4. Siapa orang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur ya, 4 dan 4, maka Allah akan menjaga dia dari api neraka. Artinya dia diberi garansi tidak masuk neraka. Ya ini penting rek. Neraka ini berat ya. Jadi ini ikhtiar, muka-muka tidak masuk neraka. Ini semua ini sunnah yang perlu diperhatikan ya. Titik-titik ini muka-muka bisa nglakoni ya. Dicecil ya. Muka-muka jadi ilmu sing manfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.